keenam, saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing adalah teknologi komputasi yang menyediakan layanan penyimpanan, pengolahan data, dan sumber daya komputasi lainnya melalui jaringan internet secara dinamis dan mudah diakses tanpa perlu pengolahan perangkat keras secara langsung. Pertama, menginstal tools AWS CLI. AWS CLI bekerja dengan mengirimkan perintah dari command line shell ke layanan AWS melalui API, memungkinkan pengelolaan sumber daya seperti EC2, S3, dan lainnya secara otomatis dengan perintah widget -4 https://awsli.amazon.com/awsli/x /linux/kali86_64.zip -2 awsli v2.zip. Widget perintah untuk mengunduh file dari internet melalui terminal. -4 memaksa koneksi menggunakan IPv4 berguna jika IPv6 bermasalah. Min https://awsli.amazon.com/awsli/x /linux kali86_64.zip adalah URL resmi untuk mengunduh AWSLI versi 2 untuk Linux 64 bit. -awsli v2.zip menyimpan hasil unduhan dengan nama file awsli v2.zip. Yang kedua, setelah install, mengekstrak isi dari file .zip agar bisa mengakses folder instalasinya dengan perintah unzip awsli v2.zip. Perintah unzip untuk mengekstrak file zip. awsli v2.zip adalah file yang akan diekstrak. Ketiga, memulai file install yang berada di folder AWS menggunakan hak akses sudo. Setelah instalasi selesai dan muncul pesan, jalankan perintah "2 AWS min version" (2) untuk memastikan AWSLI berhasil terpasang dengan perintah sudo /aws/install. Sudo menjalankan perintah dengan hak akses administrator /aws/install menjalankan file install yang berada di dalam folder AWS. / menunjukkan bahwa file berada di direktori saat ini. Tahap kedua, proses peretasan cloud. Pertama, terdapat sebuah website penyedia layanan cloud yang legal untuk dilakukan pengujian penetrasi di AWS dengan fokus utama pada S3 bucket dan kesalahan konfigurasi layanan AWS. Yang kedua, memulai peretasan cloud dengan memasukkan perintah nslookup yang dilakukan untuk mengetahui alamat IP dari suatu domain, sekaligus mengungkapkan beberapa informasi terkait seperti server DNS yang digunakan atau alamat-alamat lain yang berhubungan dengan domain tersebut dengan perintah nslookup flows.cloud. Perintah nslookup adalah perintah untuk mengecek informasi DNS dan flows.cloud adalah nama domain yang akan dicari. Yang ketiga, ketika IP yang diperoleh dicek melalui kolom pencarian di browser, muncul laman Amazon AWS Cloud, penyedia layanan cloud. Hal ini mengidentifikasi bahwa server atau layanan tersebut dihosting dan dijalankan menggunakan infrastruktur milik Amazon Web Service. Yang keempat, setelah mendapatkan IP dari website target melalui nslookup, lalu memilih salah satu IP dan melakukan reverse DNS dengan perintah nslookup lagi. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui nama domain dari alamat IP target. Hasilnya menunjukkan bahwa domain tersebut diarahkan ke layanan S3 /website /west/2.amazon.com yang juga merupakan bagian dari AWS Cloud dengan perintah nslookup 52.218.205.34. nslookup adalah alat pencarian DNS, 52.218.205.34 adalah alamat IP public. Yang kelima, karena domain flow.cloud mengarah ke domain milik AWS, isi bucket dengan perintah berikut. Namun karena kita tidak memiliki kredensial AWS, sistem akan menolak permintaan dan menampilkan pesan unable to locate credential dengan perintah AWS s3ls_s3.2/flows.cloud. AWS perintah utama AWSLI S3 layanan Amazon Simple Storage Service. LS menampilkan daftar isi bucket
s3.2/flows.cloud adalah alamat buket S3. Untuk mengatasi kendala ini digunakan opsi no site request yang memungkinkan akses ke buket publik tanpa memerlukan proses login. Dengan metode ini ditemukan sebuah file penting bernama secret dd o2c7c.html. Dengan melakukan perintah aws s3ls s3.2/flows.cloud no sign request. Perintah ini yang pertama no site request untuk mengakses buket tanpa autentikasi AWS atau anonymous access. Selanjutnya file tersebut lalu diunduh menggunakan perintah berikut aws s3 cp s3.2/flows.cloud/secret dd o2c7c.html no sign request. Perintah cp untuk menyalin file s3.2/flows.cloud/secret dd o2c7c.html adalah file yang berada di buket S3. Sign request adalah mengunduh file tanpa kredensial AWS. Yang ke-8, proses unduhan berhasil dilakukan dan file pun dibuka untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan perintah ls. ls menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini. Perintah yang kedua, open secret dd o2c7c.html adalah open untuk membuka file menggunakan aplikasi default atau browser. Secret dd o2c7c.html adalah file HTML yang akan dibuka. 9. Sebagai hasil akhir, proses eksploitasi terhadap flows.cloud dinyatakan berhasil dilakukan. Kesimpulannya, praktikum cloud computing dan cloud hacking ini menunjukkan bahwa AWS CLI merupakan tools esensial yang berfungsi mengirim perintah command line ke API AWS untuk mengelola sumber daya cloud seperti S3 bucket secara efisien. Sebagaimana terlihat dalam instalasi bertahap, download, ekstraksi file zip, eksekusi sudo installer, dan verifikasi versi. Proses peretasan pada target flows cloud mengikuti metodologi hacking standar Recognize via NSLookup untuk IP dan reverse DNS, identifikasi infrastruktur AWS hingga eksploitasi misconfiguration S3 bucket public menggunakan opsi min no site request yang berhasil mengungkapkan dan mendownload file rahasia tanpa kredensial, menyoroti kerentanan utama seperti data leakage akibat pengaturan akses default. Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan pentingnya konfigurasi keamanan ketat di cloud computing, di mana pemahaman jenis serangan atau DOS, data branch, dan tools seperti AWS CLI, Nmap, serta Wireshark mampu mendeteksi celah sehingga organisasi harus menerapkan least privilege access, enkripsi data, dan monitoring berkelanjutan untuk melindungi aset digital dari ancaman cyber yang semakin canggih.